Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih di surat Al-Baqarah. Kali ini memasuki atau mulai dari ayat 157. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang sabar itu baginya salawat dari Rabb-Nya dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tafsiran dari ayat ini, qala ulaika as-sabiruna lahum thana'un min rabbihim wa rahmah wa rahmatun 'azimatun minhu subhanahu wa ulaika humul muhtaduna ila ar-rasyad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Rabb-Nya dan rahmat yang agung. Mendapatkan sanjungan dan rahmat yang agung. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu salawatum mir rabbihim, salawat dari Rabb-Nya. Salawat dari Rabb-Nya yang dimaksud adalah sanjungan dari Rabb-Nya untuk mereka orang-orang yang bersabar. Selain mendapatkan sanjungan, juga mendapatkan apa? Rahmat yang besar. Dan mereka orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang muhtaduna ila rasyad, mendapatkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Sehingga setiap yang mereka ucapkan benar, setiap yang mereka lakukan juga benar. Karena ucapan dan perbuatannya ada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di ayat yang sebelumnya jelas Allah menyatakan wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ayat yang ke-108. Qala inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk dari syiar Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah atau berziarah dalam artian
melaksanakan umrah, fala junaha alaihi, tidak ada dosa baginya an yattawwafa bihima, untuk melakukan sa'i di antara keduanya, di antara Safa dan Marwah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri kebaikan tersebut, alimun, dan Maha mengetahui. Baik, tafsirannya, qala inna as-Safa wal Marwata wa huma jabalani saghirani qurbul Ka'bati min jihati asy-syarqi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Safa dan Marwah. Safa dan Marwah keduanya adalah jabalan saghiran. Gunung, dua gunung yang kecil. Dua gunung yang kecil, kalau diartikan berarti bukit ya. Dua bukit yang kecil, qurbul Ka'bah, letaknya dekat dengan Ka'bah, min jihati syarqi, dari arah timur. Jadi kalau kita masuk ke Ka'bah, ya, Baitullah, Masjidil Haram, masuk dari arah sini, Ka'bah di sini, maka Safa dan Marwah berada di sini. Ya, Safa dan Marwah berada di sini. Kalau kita masuk dari arah ini, setelah kita melakukan tawaf di sini, baru kemudian beralih ke sini, naik ke sini. Di sinilah ada bukit Safa, ya, dan Marwah di sini. Nah, min ma'alimi dinillahi al-zahirati. Safa dan Marwah adalah merupakan syiar agama Allah Azza wa Jal yang nampak. Allati ta'abbadallahu ibadahu bis-sa'i bainahuma. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar hamba-hambanya melakukan ibadah dengan cara sa'i di antara keduanya. Dengan cara sa'i di antara keduanya. Nah, berlari-lari kecil di antara keduanya, di antara bukit Safa dan Marwah. Faman qassada al-Ka'bata hajjan aw mu'tamar aw mu'tamiran fala ithma 'alayhi wa la haraja fi an yas'a bainaha aw bainahuma bal yajibu 'alayhi dzalika. Maka barang siapa yang menuju Ka'bah, barang siapa yang menuju Ka'bah dalam rangka ibadah haji atau umrah, tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya, bahkan itu merupakan sebuah kewajiban. Ya. Mau haji jelas ada ibadah yang disebut dengan sa'i, umrah juga sama, ada ibadah yang disebut dengan sa'i. Bedanya kalau umrah lebih singkat daripada apa? Haji. Nah, karena rukun umrah itu sendiri hanya 3 saja, ya, ihram, kemudian tawaf dan sa'i. Qala wa man fa'ala at-ta'ati tawa'iyatan min nafsihi mukhlishan biha lillah. Kemudian di ayat ini tadi juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man fa'ala at-ta'ati, barang siapa yang melakukan ketaatan tawa'iyatan min nafsihi, dengan penuh sukarela, ya, dari dalam dirinya, mukhlishan biha lillahi ta'ala, mengikhlaskan ketaatan itu hanya untuk Allah, fa innallaha ta'ala syakirun, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukurinya. Yuthibu 'alal qalil bil katsir. Allah itu akan memberi pahala 'alal qalil, atas memberi pahala atau membalas atas perbuatan yang sedikit, bil katsir, dengan pahala yang banyak. Ya, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan yang dianggap kecil atau katakanlah sederhana, tetapi pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari bagian rahmat Allah, ya, yang diberikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Nah, alimun bi a'mali ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa dirinya alimun, maha tahu, bi a'mali ibadihi, tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya. Fala yudayyi'uha, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sekecil apapun amalan kebaikan, amalan ketaatan yang dilakukan oleh hambanya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya.
Allah akan mencatatnya, Allah akan menyimpannya sebagai sebuah kebaikan untuknya. Nah, wala yabkhas ahadan mithqala dzarratin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi pahala seorang pun walau seberat biji dzarrah. Pahala seseorang tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ada amalan yang kecil, yang sederhana dilakukan oleh seseorang tetapi dibalas dengan pahala yang begitu besar, ya. Ini faktanya. Nah, bahkan ketika seseorang baru saja punya niat untuk melakukan kebaikan, itu sudah dicatat sebagai satu pahala baginya. Ya, baru mau. Nah, kalau sampai apa yang diniatkan dari kebaikannya itu benar-benar dilakukan, maka akan ditambah lagi. Terus dilipat gandakan. Nah, beda dengan dosa. Ya, ketika seseorang baru mau punya tekad untuk melakukan dosa, maka tidak dicatat. Tapi kalau sampai benar-benar melakukan dosa itu, maka dicatat sebagai satu dosa. Tidak dilipat gandakan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yuthibu 'alal qalil bil katsir. Membalas amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Oleh karena itu, maka hendaknya kita semua semangat dalam melakukan ibadah. Ya. Semangat dalam melakukan ibadah. Ketika kita berangkat ke Baitullah, di sana ada 2 bukit, Safa dan Marwah, maka lakukanlah ibadah padanya. Dengan cara apa? Sa'i. Nah, jangan sampai melewatkannya. Karena keutamaannya, pahalanya sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan hal itu kepada seluruh manusia di dalam Alkitab, maka mereka adalah orang-orang yang Allah laknat dan dilaknat juga oleh orang-orang yang melaknat atau para pelaknat. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala innal ladzina yukhfuna ma anzalna minal bayyinatil wadihat ad-dalati ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi wa hum akhbarul yahudi wa ulama'un nasara wa ghairuhum mimman yaktumu ma anzalallahu min ba'di ma adharnahu lin-nasi fit Taurati wal Injili ulaika yatruduhumullah min rahmatihi wa yad'u alaihim bil la'nati jami'ul khaliqati. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwasanya alladzina yukhfuna, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menunjukkan apa yang telah beliau bawa. Wahum ahbarul Yahud. Mereka yang dimaksud adalah ahbarul Yahud, para pendeta Yahudi, wa ulama Nasara, dan ulama Nasrani. Ya. Ahbarul Yahud, pendeta-pendeta Yahudi, wa ulama Nasara, dan ulama Nasrani atau rahib-rahib, ya, Nasrani, ahli ibadah Nasrani. Mereka telah menyembunyikan petunjuk, ya, keterangan yang jelas yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Kitab. Di ayat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Ancamannya ulaika yal'anuhumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilaknat oleh seluruh manusia. Nah,
Jadi yang dimaksud dengan orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, yaitu siapa? Ahbarul Yahud, para pendeta Yahudi dan ulama Nasrani. Wa ghairuhum mimman yaktumu ma anzalallah, dan selain mereka yang juga melakukan hal yang sama, menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan. Mim ba'di ma adharnahu linnas, setelah Allah jelaskan kepada seluruh manusia fit Taurati wal Injil, di dalam Taurat dan Injil, khususnya berkenaan dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang akan beliau bawa. Jauh-jauh hari sebelum Nabi diutus, maka berita tentang akan kemunculan beliau dan diutusnya beliau sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Namun Yahudi dan Nasrani sengaja menutup-nutupi berita ini, ya, sengaja menutup-nutupi berita ini, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yal'anuhumullah. Apa maksudnya? Ulaika yatruduhumullah mir rahmatihi. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah usir dari apa? Rahmatnya. Ini menunjukkan bahwa laknat itu maknanya adalah at-tardu min rahmatillah, pengusiran dari rahmat Allah. Jadi hati-hati ya kalau kita mengeluarkan kata-kata laknat, karena laknat itu artinya menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melaknat mereka, maknanya Allah akan mengusir mereka dari rahmatnya. Ya. Wa yad'u 'alaihim bil la'nah jami'ul khaliqah, dan seluruh makhluk akan melaknatnya. Melaknat mereka ini, Yahudi, Nasrani, dan siapapun yang melakukan hal yang sama, menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, di kalangan umat ini banyak sekali orang-orang yang sebenarnya sudah tahu tentang kebenaran tetapi berusaha untuk menyembunyikannya. Ya, sudah tahu tentang kebenaran tapi berusaha untuk menyembunyikannya. Motivasi yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu diantaranya adalah karena hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu, khawatir kehilangan keuntungan duniawi dan motivasi-motivasi lainnya. Dan kenyataan bahwa di kalangan umat ini ada yang melakukan hal tersebut, ini menunjukkan benarnya apa yang diberitakan oleh Nabi, bahwa latattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan, atau di antara kalian akan ada yang mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, orang-orang sebelum kalian. Salah satunya adalah ini. Ya, menyembunyikan apa? Kebenaran. Menyembunyikan sesuatu yang sudah jelas, al-haq yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani ketika mereka menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan dari kebenaran akan mendapatkan ancaman laknat, maka dari kalangan umat ini pun jika melakukan hal yang sama, hukumannya juga sama. Apa hukumannya? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala illal ladzina tabu wa aslahu, ayat yang ke-160, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki dirinya, wa bayyanu, dan menjelaskan kesalahannya. Ya, bertobat, memperbaiki dirinya dan menjelaskan kesalahannya. Ayat ini menggambarkan tentang bagaimana langkah-langkah taubat yang sempurna. Ya, ada taubat, mengakui kesalahan, kemudian membuat perbaikan atas segala hal yang telah dirusaknya, lalu bayan, menyampaikan apa? Penjelasan. Nah, taubat, islah, kemudian bayan. Ya, karena orang yang bertaubat itu bukan berarti tidak ada konsekuensi lagi setelahnya, tetap ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Di antaranya setelah dia bertaubat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dituntut untuk melakukan apa? Islah, memperbaiki segala hal yang telah dirusaknya. Ya,
memperbaiki segala hal yang telah dirusaknya, kemudian melakukan apa? Bayan, penjelasan. Nah, penjelasan tentang kesalahan-kesalahannya, tentang kesesatan-kesesatannya, menarik kembali apa yang sudah disampaikannya. Nah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali mereka-mereka yang bertaubat, melakukan perbaikan, kemudian menyampaikan penjelasan, faulaika, maka mereka itulah atubu alaihim, orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa anat tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala illal ladzina raja'u, kecuali orang-orang yang raja'u, orang-orang yang kembali. Ini menunjukkan bahwa taubat secara bahasa maknanya adalah rujuk, roja'a, taba ay roja'a. Orang yang bertaubat itu artinya orang yang kembali dari kesalahannya. Ya. Illal ladzina raja'u, kecuali orang-orang yang kembali. Mustaghfirinallah min khatayahum, memohon ampunan kepada Allah dari kesalahannya. Wa aslahu ma afsaduhu, lalu membuat perbaikan atas segala hal yang telah dirusaknya. Ini yang dimaksud dengan islah. Illal ladzina tabu wa aslahu. Ya, membuat perbaikan. Maksudnya membuat perbaikan atas segala hal yang telah dirusaknya. Wa bayyanu ma katamuhu, dan menjelaskan apa yang pernah disembunyikannya dari apa? Kebenaran. Ya, ada taubat, islah, kemudian bayan, melakukan penjelasan. Maksudnya menjelaskan segala hal yang disembunyikannya sebelumnya dari kebenaran. Nah, faulaika aqbalu taubatahum, maka mereka adalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Wa ujazihim bil maghfirati, dan aku balas dengan ampunan. Wa anat tawwabu ala man taba min ibadihi, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah adalah tawwab, zat yang maha menerima taubat. Ya. Man taba min ibadihi, siapa saja yang melakukannya dari kalangan hamba-hambanya. Ar-Rahim bihim, maha penyayang terhadap mereka. Idz wafaqtuhum lit-taubati wa qabiltuha minhum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim di ayat ini, wa anat tawwabu ar-rahim, disebut tawwab karena Allah menerima taubat setiap hambanya. Disebut Rahim karena idz wafaqtuhum lit-taubat, Allah memberikan taufik kepada hambanya untuk dapat apa? Bertaubat, ya. Kemudian Allah terima taubat mereka. Nah, sebab seseorang bisa dengan mudah bertaubat, mengakui kesalahannya, ini sesungguhnya tidak lepas dari taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan dosa tapi tidak pernah atau sulit baginya untuk bisa apa? Bertaubat. Itu karena tidak ada taufik, karena Allah tidak memberinya taufik. Adapun kalau ada orang yang melakukan kesalahan kemudian dia segera bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya taubat, memberinya apa? Taufik. Dan itu sebagai salah satu bentuk bahwa Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, ayat yang ke-161, qala innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, kemudian mati, meninggal dunia, wa hum kuffarun, dalam keadaan mereka kafir, mati di atas kekafirannya. Ulaika 'alaihim la'natullah, maka bagi mereka ada laknat dari Allah, wal malaikah, dan dari para malaikatnya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia.
Tafsiran dari ayat ini, qala innal ladzina jahadu al-imana wa katamu al-haq. Sesungguhnya orang-orang yang jahadu al-imana wa katamu al-haq, orang-orang yang menentang keimanan. Kalau menentang keimanan itu berarti tidak mau beriman, wa katamu al-haq, dan menyembunyikan kebenaran. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya disebut orang apa? Orang kafir. Innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menentang keimanan, enggak mau beriman kepada Allah, wa katamul haqq, dan menyembunyikan kebenaran. Wastamarru ala dzalika hatta matu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang kafir wa matu, dan mati, maksudnya mati dalam keadaan kafir. Istamarru ala dzalika, terus-terusan di atas kekufurannya, hatta matu, sampai mati. Ulaika alaihim laknatullah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu bitardi min rahmatihi, dengan cara diusir, dijauhkan dari rahmatnya. Wa alaihim laknatul malaikah, mereka juga akan mendapatkan laknatnya dari para malaikat, wan nas ajmain, dan seluruh manusia. Seluruh para malaikat akan mendoakan agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Seluruh manusia juga mendoakan yang sama, agar orang-orang kafir itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu siapapun yang melakukan kesalahan, maka hendaknya segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebelum bertaubat mati di atas kesalahan, mati di atas dosa, apalagi kalau dosa itu dosa syirik, ya. Apalagi kalau dosa itu dosa syirik, maka akan sangat berbahaya. Nah, qala khalidina fiha wa la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Ini ayat yang ke-162. Ya, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, di dalam laknat, akan terus-terusan dilaknat, dan akan kekal juga tentunya di mana? Di neraka, karena hanya nerakalah tempat yang layak, yang pas, yang pantas bagi orang-orang kafir. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wala yukhaffaf anhumul azab, azab pun tidak akan diringankan, tidak akan dikurangi dari mereka. Walahum yunzarun, dan mereka pun tidak akan diberi tangguh. Ya, artinya terus setiap saat akan merasakan azab tersebut. Qala, tafsiran dari ayat ini, qala daimina fil la'nati wan nar. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, maksudnya daimina fil la'nati wan nar. Mereka akan terus mendapatkan laknat, ya, dan kekal di dalam neraka. Wala yukhaffaf anhumul azab. Seperti disebutkan di ayat tadi, bahwa tidak akan diringankan azab bagi mereka. Walahum yumhaluna bima'dzaratin ya'tadziruna biha. Kemudian Allah menjelaskan pula di ayat tadi bahwa Allah juga tidak akan memberikan keringanan hanya karena ada i'tizar, ada permohonan maaf dari mereka. Ya, karena kalau sudah mendapatkan azab, masuk ke dalam neraka, ya, permohonan maaf dalam bentuk apapun tidak lagi berguna. Ya, oleh karena itu Allah tidak akan meringankan azab sedikit pun dari mereka. Nah, berikutnya ayat yang ke-163, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum, dan ilah kalian adalah ilah yang esa. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Tafsiran dari ayat ini, qala wa ilahukum ayyuhan nas, Allah mengingatkan kembali. Allah mengingatkan kembali kepada seluruh manusia termasuk kita bahwa ilah kalian di ayat itu, ilah kalian
ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ilahun wahidun, adalah ilah yang esa. Ya, adalah ilah yang esa. Mutafarridun fi dzatihi, bersendirian dalam zatnya. Artinya tidak ada satu zat pun yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutafarridun fi dzatihi. Ilahukum ilahun wahidun. Ilah kalian adalah ilah yang satu. Maksudnya apa? Satu dalam zatnya. Ya, satu dalam zatnya. Esa dalam zatnya. Wa asma'ihi, dan dalam nama-namanya. Wa sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Wa af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya. Wa ubudiyati khalqihi lahu, dan dalam peribadatan makhluknya kepadanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menerangkan bahwa Allah menyendiri dalam beberapa hal. Pertama, menyendiri dalam hal apa? Menyendiri dalam hal zatnya. Tidak ada yang sama dengan zat Allah. Berikutnya menyendiri dalam hal namanya. Dan menyendiri dalam hal sifatnya. Menyendiri dalam hal perbuatannya. Menyendiri dalam hal adanya peribadatan yang dilakukan oleh makhluk kepadanya. Ya. La ma'buda bihaqqin illa huwa. Ini yang dimaksud dengan la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ai la ma'buda bihaqqin. Enggak ada sembahan yang hak, ya. Illa huwa, kecuali Dia, Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Al-Muttasifu bir-Rahmah, yang disifati dengan rahmat. Rahman adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat apa? Rahmat. Ya. Fi dzatihi, rahmat fi dzatihi, dalam zatnya, wa af'alihi, dan dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk. Ar-Rahim bil mu'minin, yang Maha Penyayang bagi kaum mukminin. Ya. Jadi kalau Ar-Rahim itu khusus diberikan kepada mukminin, sedangkan Rahman seluruh makhluk mendapatkannya. Ya, seluruh makhluk mendapatkannya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Rahim, maka ini khusus bagi kaum mukminin. Nah. Ayat yang ke-164. Qala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya ini Allah akan menyebutkan keagungannya, kebesarannya. Setelah Allah menyebutkan bahwa ilah kalian wahai manusia adalah ilah yang satu, sekarang Allah akan membuktikan bahwa betapa besar, ya, ciptaan Allah, betapa agungnya, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam silih bergantinya siang dan malam, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan pada bahtera yang berlayar di lautan yang memberi manfaat kepada manusia, wa ma anzalallahu minas sama, dan pada apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, yang kemudian air itu menghidupkan bumi atau tanah yang sebelumnya mati, dan batsa fiha min kulli dabbah, menyebarkan binatang-binatang melata di atasnya, wa tasrifir riyah, serta kisaran angin, was sahab al musakhkhir bainas sama'i wal ard, dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi, la ayatin, semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah,
liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Ya. Jadi ciptaan Allah terhadap langit dan bumi ini sungguh ciptaan yang luar biasa, ya, menunjukkan kebesaran, keagungan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Nah, kita diperintahkan untuk merenung, kita diperintahkan untuk mentadaburinya, ya, mengingatnya, nah, merenungi betapa besar, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu upaya agar semakin tumbuh menguat keimanan dalam diri kita, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian dalam pergantian siang dan malam, itu kan luar biasa, ya, tertata rapi. Enggak pernah siang ingin muncul di waktu malam, dan malam pun tidak pernah ingin muncul di waktu siang, tapi datang silih berganti, begitu rapih, teratur, ya. Waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam, kemudian bahtera bisa berlayar di lautan, ya, kapal-kapal laut, ya, perahu-perahu, semua bisa memberikan manfaat kepada manusia. Belum lagi air yang diturunkan oleh Allah dari langit, diciptakan oleh Allah langit, kemudian turun air, ya. Di mana air ketika turun ke bumi maka mampu menghidupkan tanah-tanah yang sebelumnya mati, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menyebar luaskan binatang dengan berbagai macam jenisnya, ya. Semua ini adalah apa? Tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala liqaumi yaqilun. Masalahnya, ya, tidak semuanya bisa mengerti. Allah hanya menyebutkan khusus bagi siapa? Liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Bukan bagi kaum yang pintar, bukan bagi kaum yang cerdas, tapi bagi kaum yang berakal. Karena orang yang pintar, orang yang cerdas belum tentu berakal. Ya. Makanya orang-orang kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang la yaqilun, tidak berakal. Kalau soal kepintaran luar biasa, ya enggak? Mereka mampu menciptakan atau membuat ini dan itu, senjata canggih, ya, kendaraan apa dan lain sebagainya. Dari kemajuan-kemajuan teknologi di dunia ini menunjukkan bahwa mereka cerdas, mereka punya kepintaran, tetapi mereka tidak berakal. Buktinya tidak mampu, ya, mentadaburi, tidak mampu menumbuhkan keimanan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ini semua la ayat, kata Allah, adalah tanda-tanda kekuasaan liqaumi yaqilun, khusus bagi kaum yang berakal. Tafsiran dari ayat ini, qala inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada ciptaan langit, birtifaiha, dengan begitu tingginya. Langit tinggi di atas kita, ya. Tanpa ada penyangga, bayangkan. Langit tinggi di atas kita tanpa ada penyangga. Wattisaiha, dan dengan luasnya. Langit itu tinggi dan luas, ya. Kalau kita memandang ke atas maka sejauh mata memandang. Ke ujung sana masih langit, ujung sini juga masih langit. Coba, ya. Kita diperintahkan untuk berpikir, merenung. Inna fi khalqis samawat, sungguhnya dalam penciptaan langit yang begitu tinggi dan begitu luas, wal ard, dan dalam penciptaan bumi, bijibaliha, dengan gunung-gunungnya, suhuliha, dengan sungai-sungainya, wabihariha, dengan laut-lautnya, wa fi ikhtilafil laili wan nahar, dan dalam silih bergantinya siang dan malam, minat tul wal qasr. Ada kadang-kadang kita rasakan malam begitu panjang, ada juga yang lebih singkat, ya, kadang-kadang lebih panjang, kadang-kadang lebih singkat. Siang pun begitu, kadang-kadang lebih panjang, kadang-kadang lebih singkat. Wa dhulmah wan nur, kemudian pada cahaya dan kegelapan, kemudian wa ta'aqabahuma bi an yakhlufa kullu minhuma al-akhar, dan saling bergantiannya keduanya antara gelap dan terang, ya, di mana kegelapan menggantikan cahaya yang terang, demikian sebaliknya cahaya yang terang menggantikan kegelapan,
Nah, wa fis sufun, kemudian juga pada kapal-kapal ya, layar di lautan, al-jariyah fil bihar, yang berjalan di lautan, allati tahmilu ma yanfa'un nas, yang membawa hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, wa ma anzalallahu minas sama, dan pada apa yang Allah turunkan dari langit, min ma'i, dari air, min ma'il matari, dari air hujan, fa ahya bihil arda, yang mampu menghidupkan tanah yang sebelumnya mati, fasarat muhdharatan, sehingga tanah itu menjadi hijau, dzata bahjah, memiliki keindahan, ba'da angkanat yabisah, setelah sebelumnya kering, la nabata fiha, tidak ada tumbuhan satupun di atasnya. Ma nasyarahullah fiha min kulli dab ala wajhil ard. Demikian juga pada apa yang telah Allah sebarkan dari binatang-binatang yang melata, yang ada di atas bumi. Wa ma an'ama bihi alaikum min taqlibir riyah wa tawjihiha. Demikian juga apa yang telah Allah anugerahkan ya, berupa berbolak-baliknya angin ya, kemudian arah-arahnya, lalu was-sahab al-musayyar bainas sama'i wal ard, awan yang diatur, dikendalikan di antara langit dan bumi. Inna fi kullid dalail as-sabiqah la ayatin ala wihdaniyatillah. Pada semua yang disebutkan tadi terdapat bukti yang nyata ya, bukti yang nyata ala wihdaniyatillah, akan keesaan Allah, bahwa Allah itu esa ya. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia ya. Semua ciptaannya begitu tertata dengan rapih ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala singgung, lau kana fihima alihatan, seandainya ya, di bumi atau di dunia ini ada dua ilah, maka lafasadata, tentu langit dan bumi ini akan rusak, akan hancur ya, kalau seandainya ada dua ilah. Oleh karena itu ilah hanya satu, sehingga semua ciptaan-ciptaan baik langit maupun bumi dan apa yang ada di dalamnya tertata dengan rapi. Kalau dua nanti kan berbeda kehendak ya, berbeda kehendak. Nah, sama seperti kalau kita punya sesuatu, kita yang mengolah sendiri, kita yang mengatur, maka akan tertata rapi. Tapi kalau para pengaturnya banyak, nah ini bisa rentan menimbulkan apa? Kekacauan ya. Nah, jadi semua ini menunjukkan keesaan Allah wa jalil ni'amihi, dan keagungan nikmat-nikmatnya, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Nah, mawadhi al-hujaj, sebagai letak-letak hujjah, wa yafhamuna adillatahu subhanahu ala wihdaniyatihi, dan mereka orang-orang yang berakal akan memahami ya, akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wastihqaqahu wahdahu lil ibadah ya, dan hak Allah subhanahu wa ta'ala saja untuk diibadahi. Jadi kalau orang-orang yang berakal akan faham bahwa semua ini adalah hujjah yang nyata. Mereka faham dari dalil-dalil itu tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka faham bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.